Shalom saudara, banyak sekali DM masuk di Instagram saya bertanya bagaimana caranya supaya bisa sembuh dari insomnia. Susah tidur, banyak pikiran, mengalami kelemahan tubuh, perlu obat untuk bisa tidur dengan nyenyak. Bagaimana caranya supaya bisa bebas dengan semuanya itu? Bisa, saudara ya. Mazmur 3 ayat yang ke-9. Harus pulih, ya. Hari ini Anda yang kena insomnia, yang selama bertahun-tahun susah buat tidur, ayo sembuh. Mazmur 3 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Coba, dengan tentram. Kata tentram itu artinya damai sejahtera. Kita perlu memiliki damai sejahtera Tuhan. Mengapa orang kehilangan sukacita? Nggak ada damai. Mengapa orang bisa kena insomnia? Nggak ada damai. Mengapa orang nggak bisa berdoa? Nggak ada damai. Mengapa orang susah mengucap syukur, susah berdoa, hidupnya uring-uringan terus, nggak bisa berdamai dengan semua orang? Karena kehilangan damai sejahtera Tuhan. Firman Tuhan di kitab Mazmur ini mengatakan bahwa dengan tentram. Berarti damai sejahtera itu kan punya Tuhan. Kita yang harus mengusahakan itu damai sejahtera. Cari. Bagaimana caranya? Yang punya damai sejahtera? Tuhan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Datanglah kepada Tuhan. Sudah Bu Kety? Sudah berdoa. Nyembah juga udah. Tapi tetap aja tidak bisa tidur. Karena engkau tidak mengenal Tuhan. Karena engkau nggak mau praktek. Karena engkau nggak menggunakan otoritas yang Tuhan sudah berikan. Nah, dengan tentram aku mau membaringkan diri. Hal yang pertama adalah berjuang mati-matian dapatkan damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan itu hanya kita dapat waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan itu nggak melulu kita harus dalam posisi berdoa loh. Tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Usahakan hati kita itu berlimpah dengan damai sejahtera Tuhan. Makanya pentingnya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tiap hari, saudara. Jangan datang kepada Tuhan hanya karena faktor butuh. Tapi kenali siapa Tuhan kita. Mau ada atau enggak, mau punya uang atau enggak, berhasil atau gagal, keadaanmu apa saja. Datang kepada Tuhan. Sama seperti kita punya orang tua. Punya rasa kangen sama papi mami, pengen ngobrol sama mereka, pengen makan bareng, pengen beli baju yang sama, pengen ngobrol dari hati ke hati, pengen main games sama-sama. Punyai rasa yang sama kepada Tuhan. Kalau kita datang dalam hadirat Tuhan, gak ada rasa kangen sama sekali, berarti tujuan kita udah salah. Banyak daripada kita doa itu rasa-rasanya tuh hambar. Kenapa? Karena tujuannya sudah salah. Faktor kebutuhan, pengennya instan, pengennya mujizat, makanya susah untuk bisa mendapatkan damai sejahtera. Jadi bagaimana caranya? Di situ dikatakan bahwa dengan tentram aku mau membaringkan diri. Berarti kita membaringkan diri dulu. Orang kalau membaringkan diri itu artinya apa? Relax. Membaringkan diri bicara tentang relax. Tenang. Nggak mikir macam-macam. Orang tenang itu tuh nggak punya musuh. Orang punya damai, kalau merindukan damai sejahtera itu berarti nggak musuhan. Kalau pengen damai sejahtera itu berarti nggak julitin orang, nggak iri hati, nggak punya rasa dendam, nggak pengen nggak punya banyak sampah dalam kehidupannya. Kita yang harus mengusahakan itu. Makanya yang membaringkan diri itu artinya relax, tenang. Orang relax, orang tenang, berarti nggak punya musuh. Berarti dia itu tahu bagaimana mengampuni,
Dia tahu bagaimana mengusahakan damai sejahtera, itu artinya ada worship di dalam dirinya, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Tentram di sini bicara tentang banyak mengucap syukur di hadapan Tuhan apapun yang menjadi keadaan kita. Lalu kita yang berjuang untuk bisa rileks. Udah Bu Kety, sampai harus minum obat. Saya tidak nyuruh Anda untuk berhenti minum obat, tidak. Sebelum minum obat, lakukan yang ini dulu. Kejar yang namanya damai sejahtera Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan itu, nggak pakai bersungut-sungut, nggak pakai marah dengan orang, nggak pakai dendam, apalagi dipenuhi dengan luka hati. Berapa banyak orang susah tidur karena apa? Hatinya terluka. Berapa banyak orang kena insomnia, harus butuh obat tiap malam, karena apa toh? Banyak sampah numpuk di dalam pikirannya. Tuhan katakan, aku membaringkan diri. Berarti tugas kita, Anda nih loh ya, yang insomnia terus yang nggak bisa tidur dengan nyenyak itu, tugasmu itu mengeluarkan semua yang ruwet di dalam pikiran itu. Yo nggak bisa Bu Kety, wong ada persoalan. Bukan nggak bisa, engkau aja yang nggak mau. Tuhan katakan sudah mengampuni, ya berarti harus mengampuni. Jangan dendam, ya berarti harus mengasihi. Kalau lagi dilukai, ya berarti harus mendoakan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kita mau doa kayak berbusa, kayak apapun mulut kita. Kalau kita nggak mengusahakan mengejar yang namanya hadirat Tuhan, jangankan kok sukacita Tuhan. Untuk bisa merilis semua kekecewaan, sampah kehidupan kita aja kita nggak mau. Ya nggak bisa, saudara. Anda mau datang ke hamba Tuhan paling terkenal sedunia pun untuk minta didoakan, Anda akan kayak gitu lagi. Ada namanya self terapi. Aku mau membaringkan diri, lalu apa? Segera, dikatakan segera. Membuang sampah kehidupan itu tuh jangan tunggu nanti-nanti. Ngapain sih? Egois aja kok dipelihara. Kemarahan aja kok mbak pelihara buat apa? Sakit hati terhadap orang ngapain dipelihara? Jadi kalau konsekuensinya nggak bisa tidur, ya berarti salah siapa? Kalau nggak bisa mengampuni terus kemudian hati kita pahit, malam-malam kita kepikiran terus, rasanya kecewa, nangis terus, terluka terus, salah siapa? Hidup itu pilihan, saudara. Kita mau menjadi seperti apa, kita mau mengalami kehidupan yang macam apa, hidup itu pilihan. Kalau Anda nggak bisa dididik Tuhan dengan firman Tuhan, sekali lagi hidup itu pilihan, konsekuensi ditanggung penumpang. Mau apa? Banyak orang DM sama saya di tahun 2025. Bu Kety, doakan saya susah tidur. Anda tidak butuh didoakan. Anda butuh bergerak. Untuk apa? Tadi itu loh yang saya katakan tadi. Sudah mengampuni belum? Sudah memberkati belum? Belajar untuk nggak banyak ruwet pikiran udah dilakukan atau belum? Belajar nyembah Tuhan, mengucap syukur dilakukan udah belum? Gak bisa, saudara. Anda cuma butuh doakan. Boten sakit. Gak bisa. Anda kena flu, butuh namanya obat. Butuh namanya istirahat. Bisakah flu hanya didoakan begitu? Kecil sekali. Anda butuh istirahat. Makan makanan yang sehat, makanan yang hangat, yang berkualitas, tidurnya cukup, minum obat, udah selesai. Sakit flu-nya sembuh. Sama. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jangan suruh semuanya Tuhan yang kerja. Kita yang harus bekerja juga. Bagian kita ya harus dilakukan bagian kita. Ya. Dikatakan lalu segera tidur. Berarti jangan menunda-nunda. Kata kuncinya adalah buang itu loh. Egois-egoisan itu tadi tuh. Gengsi-gengsian buat mengampuni, gengsi untuk bisa memberkati orang. Rata-rata orang insomnia itu banyak pikiran. Masih menoleh ke belakang terus. Kegagalan dipikir terus. Banyak utang dipikir terus. Punya persoalan hidup dipikir terus. Nggak bisa rileks. Tuhan katakan apa? Membaringkan diri, itu tugas kita.
Makanya tadi itu, yang pertama tadi, kejar dulu hadirat Tuhan, damai sejahtera Tuhan cari, belajar mengucap syukur, belajar mengagungkan Tuhan. Nah, lakukan bagian kita. Sebab hanya engkaulah ini loh, hanya engkaulah. Jadi yang bisa menyembuhkan insomnia, gak bisa tidur, itu hanya Tuhan. Kita perlu bantuan Tuhan. Jadi kalau hatimu luka, kita perlu bantuan Tuhan. Kalau kita banyak pikiran karena ruwet dengan persoalan hidup yang menyebabkan kita insomnia, kita perlu bantuan Tuhan loh. Sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi kalau engkau susah mengampuni, engkau susah sekali untuk bisa move on dari kegagalan, engkau banyak keruwetan pikiran dan lain sebagainya itu, kita perlu Tuhan. Jadi salah kalau Anda itu minta hamba Tuhan mendoakan, tolong doakan. Baca firman Tuhan ini. Kita perlu yang namanya nutrisi di dalam pikiran kita. Kita perlu nutrisi. Kita perlu memasukkan firman di dalam mulut kita. Agar supaya perkataan kita, isi pikiran kita, hati kita, isinya cuma firman Tuhan. Jadi waktu kita nggak bisa tidur, kita bisa menyembah Tuhan. Waktu kita nggak bisa tidur, kita bisa mengagungkan Tuhan. Gak mungkin. Waktu kita nyembah Tuhan terus gak bisa tidur, gak mungkin. Jadi bagian kita itu adalah kita mencari damai sejahtera, kejar hadirat Tuhan. Kalau engkau belum damai sejahtera, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti nyembah. Bernyanyi tidak sama dengan nyembah. Banyak daripada kita itu merasa sudah menyembah, padahal itu cuma nyanyi. Menyembah itu sampai begini loh. Engkau merasakan yang namanya hadirat Tuhan itu sampai di relung hati. Waktu nyembah Tuhan kok rasanya damai sejahtera. Waktu jangankan engkau nyanyi, baru masuk dalam hadirat Tuhan, belum ngomong apa-apa, Tuhan kok baik. Tiba-tiba hatimu tenang. Lah kejar ya kayak gitu. Lakukan self therapy day by day. Ya, Anda harus belajar itu. Sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang apa? Membiarkan apa? Diam dengan aman. Tuhan ingin Anda sembuh dari insomnia. Tuhan ingin Anda itu begini. Kita itu punya yang namanya pola kehidupan yang benar dan sehat. Waktunya bangun yo bangun, waktunya tidur yo tidur, waktunya makan yo makan, waktunya kerja yo kerja, waktunya pelayanan yo pelayanan. Ada waktu yang sudah diatur oleh Tuhan dengan benar. Ojo diwolak-walik. Jadi waktunya misalkan begini, saya nggak doyan makan karena banyak masalah. Yo itu salahmu, kenapa kok nggak doyan makan? Latih diri dengan benar. Kalau kita nggak makan, berarti kan kita nanti jadinya lemes toh. Berarti kan harus memaksakan diri memasukkan makanan itu ke dalam diri toh. Banyak minum air putih, makan makanan yang sehat. Lakukan yang ini. Waktu engkau susah tidur, berjuanglah untuk itu tadi tuh. Ini satu firman Tuhan yang bisa menyembuhkan saya. Selama lebih dari 9 tahun, saya susah sekali tidur dengan nyenyak. Bisa sih tidur, tapi nggak nyenyak. Dalam waktu 1 hari kita dikasih waktu Tuhan 24 jam. Saya mungkin cuma tidur itu cuma 1 atau 2 jam. Selebihnya itu tuh cuma merem, tapi nggak tidur dengan baik. Tapi begitu saya praktek tentang firman Tuhan ini, kitab Mazmur itu tuh ayat tentang penghiburan, kekuatan, obat manjur tuh Mazmur. Makanya bagi Anda yang susah tidur, banyak pikiran, stres, dan lain sebagainya, baca kitab Mazmur. Tapi jangan Mazmur terus tiap-tiap hari. Ini adalah senjata peperangan kita. Lawan kita itu bukan darah dan daging. Lawan kita itu adalah semua pikiran ruwet, telinga yang penuh dengan intimidasi iblis, segala ketakutan demi ketakutan yang timbul di dalam hati. Nah, senjatanya itulah firman Tuhan. Makanya di sini dikatakan dengan tentram, kejar hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan juga bicara tentang firman Tuhan. Tiap hari harus baca firman Tuhan ya. Jangan cuma Mazmur yang dibaca, semua.
Belajar memperkatakan firman Tuhan. Kalau malam hari ini Anda nggak bisa tidur, baca. Praktek langsung. Bu, kok susah? Yuk ulangi lagi. Namanya belajar tuh nggak bisa sekali, nggak bisa 2 kali. Harus berkali-kali. Saya berdoa, bagi Anda yang kena insomnia, lakukan bagianmu. Cari hadirat Tuhan. Kejar yang namanya damai sejahtera, sukacita. Kalau belum dapat itu jangan berhenti untuk berdoa. Latih diri untuk pikirannya nggak muter kemana-mana. Tenang, relax. Kita perlu bantuan Roh Kudus. Kalau engkau sudah mulai nggak bisa tidur dan lain sebagainya, penuh dengan ketakutan, mintalah pada Roh Kudus. Tuhan, tolong aku. Sembuhkan aku, pulihkan aku. Bapak, hambamu berdoa untuk jemaatmu yang ikut live saat teduh pagi hari ini. Baik yang di Instagram maupun yang di YouTube. Mereka yang kesusahan dalam tidur, kena insomnia beberapa hari ini ya Tuhan. Bahkan sampai bertahun-tahun hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini ya Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Pulih sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Segala belenggu-belenggu insomnia, ketakutan demi ketakutan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya merasakan satu impresi yang kuat. Anda kena insomnia karena Anda nggak mengampuni. Obatnya cuma satu, mengampuni. Pilihannya mau mengampuni atau enggak. Kalau mau pulih, ampuni. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaatmu yang susah mengampuni ini. Bilang kau memberikan hati yang baru kepada hambamu ini ya Tuhan. Pulih sempurna hatinya. Bebaskan dia ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Kami percaya Bapak Engkau adalah Tuhan Allah yang membawa pembebasan. Kami percaya di tahun 2026. Setiap jemaatmu yang ikut live saat teduh ya Tuhan. Adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari insomnia. Segala kelemahan tubuh, segala roh ketakutan, segala roh kekhawatiran dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang pulih sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memerdekakan hati kami. Jiwa kami berlimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Anda yang kena insomnia, kelemahan tubuh, dipulihkan Tuhan, dibebaskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan yang sempurna daripada Tuhan turun atas setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. 2026 pulih sempurna, ya. Pulih sempurna. Tanggal 5 Januari sampai dengan 14 Januari kita akan berpuasa. Puasa Daniel selama 10 hari. Ayo alami. Hidup sehat, tubuh, jiwa, dan roh. Alami kemenangan, hidup dalam kekudusan. Hidup yang mau taat akan Tuhan. Mau berfungsi, berguna untuk Tuhan dan untuk sesama. Jesus for everyone.